Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan guru yang mau hadir dalam acara Destinasi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Bu Sofia SPD, calon guru penggerak angkatan 10 TK Aisyah Kabupaten Sanggau. Baiklah, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, pemaparan destinasi budaya positif. Yang keempat, penutup. Baiklah, sebelum kita memulai acaranya, lebih baik kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, langsung saja untuk pembacaan doa, saya persilakan kepada beliau, Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acaranya, marilah kita berdoa. Untuk doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya pemaparan destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Sofia. Pada Bu Sofia, kami persilakan. Terima kasih untuk pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah Sanggau Permai, yang kami hormati rekan-rekan guru dari TK Aisyah Sanggau Permai dan TK Aisyah Setempat yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Ini adalah kegiatan saya sebagai calon guru penggerak untuk melaksanakan tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Acara ini kami laksanakan karena ini yang sudah kami pelajari di calon guru penggerak, kemudian kami diutus untuk memaparkan kepada teman-teman atau menularkan ilmu yang sudah kami pelajari. Tapi di sini bukan kami lebih pandai dari teman-teman semuanya, kami hanya menyampaikan yang nantinya jika ada positifnya silakan teman-teman ambil, tetapi jika ada yang kurang bagus silakan teman-teman menilainya. Selanjutnya belum begini, salawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Langsung saja kami mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah capek, sudah banyak kegiatan dari pagi sampai siang, tetapi masih bisa menyempatkan diri mendengarkan apa yang akan saya paparkan untuk merefresh otak
kita lanjut ke unit yang kedua. Mari kita berhitung bersama-sama. Diperhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada gambar sepasang sepatu ditambah sepasang sepatu ditambah sepasang sepatu ada 30. Kemudian ada gambar orang ditambah sepasang sepatu nilainya 20. Ada sepasang bungkus popcorn ditambah sepasang popcorn ditambah orang sama dengan 13. Jadi satu sepatu ditambah orang ditambah popcorn sama dengan berapa? Ayo silakan teman-teman. 15. Ada yang berpendapat lain? 19. Ada yang 19? Ada yang berapa? 18. Oke, sekarang teman-teman bisa menyampaikan apa alasannya menghitung 14, ada yang 18 dan 19. Silakan dari siapa dulu? Siapa dulu? Bu Uni? Ini enggak terlalu tegak juga, boleh bebas berpendapat. Maaf ya, tadi bukan 18 tapi 11. Ya, karena sepatunya kan dihitung dua itu 10. Jadi 11 sepatu ditambah manusia ditambah popcorn 1. Popcorn 1 Kali ya, ingat ada Kali. ada tambah ada kali. Oh salah. 5 tambah 10 tambah 10 berarti 10. Ya, 10. Ada yang berpendapat lain? Ini hitungan anak kecil kayaknya ya. Tapi coba dulu ya. Kalau sepatu itu 10, manusianya 5. Oh iya sebentar. Nanti dulu. Berarti kan 5 tambah 5 10 kali bukan kali 2 20. Perhitungannya kali dulu baru tambah. Nah, itu yang sama itu udah berapa? Jawabannya 45. Sepatu 10, orang 5, kalau es krim 3. Jadi 10 ditambah 5, 15 dikali 3. Jadi 6. Total 6. Kali tim 15 kali tim 15 itu kali tim 15 10 ditambah 5, 15. Oh, popcornnya 3, karena ada 1 ya. Kalau popcornnya 2 kan 6. Berarti 15 dikali 3, 45. Betul tak? saya simpulkan 20 yang itu sebelah Bu 5 tambah 5 sebelah Sepatu sepasang itu 5 sepatu sepasang itu 5. Sepatu satu itu 5 ditambah yang orang itu 5 terus 10 dikali popcorn itu 1 itu 2 jadi 5 tambah 5 kali 2 10 jadi hasilnya 20. Jadi 5 tambah 5 10 dikali popcorn itu satunya 2 jadi 10 kali 2 20. kami tim 23 ya 23 ya. Kalau menurut saya di situ 2 sepatu nilainya 10, 1 nilainya 5, 2 popcorn itu nilainya 4. Jadi 1 sepatu itu nilainya 5, orang 1 nilainya 5, 1 popcorn nilainya 2. Tapi bisa dilihat orangnya itu bawa popcorn 2. Jadi 5 ditambah 4, 2 popcorn itu nilainya 4. 5 ditambah 4 itu 5 tambah 4 itu 9. 9 dikali 2 itu 18. 18 ditambah 45 jadi hasilnya 23. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya semangat tepuk tangan. Cuma
memegang popcorn dan memakai sepatu 2. Ya, jadi ini adalah sebenarnya kejadian rekan-rekan guru. Jadi kita harus perhatikan sepatu yang dipakai oleh orang. Jadi ada satu sepatu ditambah satu orang ditambah 2 popcorn yang dipegang ditambah sepasang sepatu dikalikan setengah popcorn, 1 popcorn. Jadi itu jumlahnya 48. Oke, terima kasih sudah tepuk tangan untuk kita semuanya sudah berpartisipasi. Udah mendekati dah 45. Oke, ya kan karena 2 popcorn. Oke, lanjut ya. Sudah, jangan dibahas lagi, ini hanya intermezzo untuk biar otak kita segar. Selanjutnya kita tekan lagi ke layar. Jawab pertanyaan ini dengan jujur karena hal ini sudah pernah kita laksanakan semuanya. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul atau salah? Tidak. Oke. Sepakat ya semuanya, tidak ya? Oke. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Kadang-kadang ini kita lakukan juga. Anak-anak yang ribut dalam berdoa, nggak usah pulang, nanti baca doa duluan. Itu maksud kita untuk menertibkan anak. Tapi betul atau tidak yang kita lakukan? Hah? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi nanti kita lihat akhirnya. Kemudian yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana? Betul, ini sementara bisa, tetapi untuk permanennya kita belum tahu. Nanti kita lanjut. Selanjutnya Bu Yuli. Di sini ada konsep inti budaya positif. Ada item-item yang kita bisa terapkan untuk budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kita harus rubah paradigma kita. Kemudian disiplin positif itu harus kita tegakkan di kelas, di sekolah ataupun di rumah. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kita sebagai guru harus selalu ditularkan kepada anak-anak didik kita, kepada keluarga kita dan kepada masyarakat kita. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kita manusia semuanya mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasinya apa? Anak-anak berbuat itu atau kita berbuat seperti itu, apa motivasinya? Itu juga akan kita bahas. Kemudian posisi kontrol guru. Jadi di sini nanti kita akan belajar memposisikan kita sebagai guru di depan murid-murid itu harus seperti apa. Kemudian kita harus ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus kita terapkan di kelas kita masing-masing kalau ingin budaya positif terbiasa di sekolah kita. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Mungkin segitiga restitusi ini hal yang baru bagi kita, nanti akan kita bahas bersama-sama. Lanjut Yuli. Perubahan paradigma. Yang pertama harus kita rubah adalah paradigma kita sebagai guru. Di sini ada gambar kepalan tangan manusia. Kalau seandainya A itu kita, diri kita sendiri, dan B adalah teman kita, kita mempunyai hal yang sangat berharga. Kemudian kita simpan dalam genggaman tangan kita. Kemudian si teman kita mau memaksa genggaman tangan kita dibuka, mau diambil hal yang paling berharga di dalam genggaman tangan kita. Kira-kira ibu-ibu mau melepaskan dengan senang hati atau mempertahankan? Kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Ya, dipertahankan karena itu sangat berharga. Nah, ini harus kita simpan dalam otak kita. Semuanya orang mempunyai paradigmanya masing-masing, mempunyai privasi yang harus dipertahankan masing-masing. Jadi ini yang pertama harus kita rubah paradigma kita. Karena semuanya orang punya privasi, semua orang punya pendirian. Lanjut Bu Yuli. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini guru dan murid. Jadi guru itu
ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid-murid semuanya harus terkontrol oleh guru. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Hal-hal ini adalah sering kita lakukan sebagai guru di sekolah. Sadar dan tidak sadar, seperti ini sudah kita laksanakan. Jadi kita sebagai guru, sebagai super power kepada anak-anak harus nurut kepada kita. Tapi hal ini yang sudah kita laksanakan setiap hari di kelas, di sekolah, apakah benar menurut teori yang akan saya sampaikan nanti? Nah, lanjut Bu Yudi. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini kita ada stimulus kontrol dan teori kontrol atau pilihan. Kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kita nggak bisa mengatur orang. Jadi yang benarnya teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak boleh memaksakan pemikiran kita. Pemikiran orang harus sama dengan pemikiran kita. Kita tidak boleh. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kadang-kadang kita juga lakukan. Kalau anak yang nakal, anak-anak yang berbuat salah itu adalah perilaku buruk. Padahal pada kenyataannya semua perilaku yang anak-anak lakukan, semua perilaku yang ibu guru dan orang-orang lakukan itu mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang teori kontrol atau pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti juga mengatakan tadi, kalau memang itu merupakan prinsip yang harus kita pertahankan kuat-kuat, jangan mudah diserahkan kepada orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kadang-kadang kita membujuk anak-anak, gagal kita memaksa anak-anak, membujuk anak-anak akhirnya dipaksa. Kadang-kadang ini juga kita lakukan. Yang teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau ada anak-anak yang pada saat kita bujuk tidak mau mengikuti apa kata kita, jangan dipaksa, tetapi beri pilihan-pilihan kepada anak kita. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi kalau ada anak-anak atau kita mempertahankan pendapat kita, kalau kita suaranya paling nyaring, kalau kita itu berarti kita menang. Si B kalah, yang nggak ngomong kalah. Itu bukan seperti itu. Anak-anak juga seperti itu. Kalau pas kelahi-kelahi di dalam kelas atau di dalam luar kelas, yang kita pikir bukan menang kalahnya, tetapi model berpikir menang-menang. Jadi di situ yang anak-anak yang nangis pun tidak merasa kalah, anak-anak yang membuat nangis juga tidak merasa menang. Jadi kita sebagai guru harus mengontrol seperti itu. Tetapi bagaimana caranya nanti kita selanjutnya kita bahas. Lanjut. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Nah, ini adalah disiplin positif yang harus kita tebarkan sebagai guru, orang tua yang akan memberikan dampak positif kepada anak-anak kita. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi karena kita kepingin disiplin, akhirnya kita nggak nyaman. Nggak nyaman saya datang terlambat dengan Bu Yuli. Nggak nyaman kalau saya kayak gini dengan teman-teman, nggak dipuji teman-teman. Ini disiplin yang membawa ketidaknyamanan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seorang untuk mengontrol
mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah disiplin yang sudah mulai meresap ke jiwa kita. Jadi dia berpikir disiplin itu bukan untuk patuh kepada pimpinan, nggak nyaman kepada teman, atau ingin mendapat penghargaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, seperti tadi, jadi kita kalau menerapkan disiplin itu bukan karena pimpinan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapat penghargaan atau apa, tetapi itu adalah kesadaran dari dalam diri sendiri. Lanjut ini. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini setiap orang mempunyai tujuan positif yang harus kita usahakan. Kemudian nilai-nilai disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai disiplin yang ada di sekolah kita, di kelas kita harus disepakati bersama tanpa memandang bahasa, suku, agama maupun latar belakang anak. Jadi semuanya bisa membuat kesepakatan untuk disiplin positif. Kemudian untuk contoh-contoh disiplin positif itu harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima gotong royong, dan keenam tertib. Ini udah nggak terlalu asing lagi bagi kita karena dari masa pandemi profil pelajar Pancasila udah digembor-gemborkan di setiap kegiatan ataupun seminar-seminar yang kita ikuti. Lanjut. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tadi motivasinya apa, nanti hukumannya apa, penghargaan, restitusi, apa-apa yang termasuk ke dalam poin-poin tersebut. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, yang termasuk motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi, nanti kalau saya nggak piket lalu saya dimarah gitu, atau saya kena denda gitu kan. Kemudian itu adalah eksternal, bukan dari kemauan diri kita sendiri. Tetapi kalau seandainya memang udah kewajiban, kita punya jadwal piket atau kewajiban kita datang awal, datang aja, nggak nyaman dengan teman, nggak nyaman dengan kepala sekolah, nggak ada istilah itu. Selanjutnya yang motivasi eksternal adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan juga disiplin yang motivasi eksternal. Kemudian untuk yang internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi kalau seandainya kita melakukan hal yang disiplin, itu memang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Saya harus disiplin berangkat ke sekolah sebelum lonceng berbunyi. Saya harus melaksanakan tugas di kelas sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Itu bukan karena takut dengan siapa-siapa, bukan karena ingin mendapatkan apa-apa, tetapi memang itu sudah tertanam disiplin dalam diri kita. Lanjut. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini artinya kita jadi manusia tidak harus diperintah oleh orang lain baru kita disiplin, tetapi kita juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Intinya disiplin positif itu harus ditumbuhkan dari hati kita yang paling dalam, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin mengharapkan apa-apa. Lanjut. Apa itu restitusi? Seperti tadi, restitusi ini adalah
hal yang baru untuk kita semuanya, untuk saya juga. Saya baru mendapatkannya juga di pendidikan guru penggerak. Ini akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang paling mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. KSM 2004. Nah, ini adalah restitusi. Jadi kalau seandainya ada anak-anak kita yang melanggar disiplin positif, yang akan kita lakukan adalah restitusi. Jadi untuk restitusi itu anak-anak melakukan kesalahan, tetapi dia nggak merasa disalahkan sama ibu gurunya, tetapi dia akan menyadari kesalahannya dan akan memperbaiki apa yang kesalahan yang dia lakukan dan akan termotivasi sendiri dari dalam hatinya untuk memperbaiki kesalahannya. Ini adalah arti dari restitusi. Lanjut. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita semuanya, nggak cuma murid, guru-guru juga pasti pernah melaksanakan kesalahan. Nggak kita mungkiri, kita semuanya pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Jadi walaupun sudah bersalah, kita tetap jaga hubungan antara murid dan murid biar nggak saling berkelahi. Sama guru juga seperti itu, sama masyarakat juga seperti itu. Jadi memperbaiki hubungan dengan restitusi. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kalau anak-anak belum mau melakukan disiplin positif, ada tawaran, ada tawar-menawar komunikasi. Bukan kita paksa. Kalau nggak ini, nanti ibu gini. Kalau nggak mau menjalankan ini, nanti ibu gini kan. Jangan seperti itu. Kemudian restitusi menuntut anak melihat ke dalam diri. Nah, kalau seandainya anak bersalah, kita tanya, kenapa kamu melaksanakan hal itu? Nanti pasti ada alasan-alasan tertentu kenapa anak melakukan itu. Kita harus hargai pendapat anak, walaupun sekecil apapun pendapatnya kita hargai dulu. Kenapa anak-anak itu melakukan hal tersebut? Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi itu mencari kebutuhan dasarnya manusia. Tadi kan ada di atas akan kita bahas kebutuhan dasar manusia itu apa aja. Nah, untuk restitusi itu kita lihat kebutuhan dasar apa yang anak-anak inginkan dari yang dilakukan dari melanggar disiplin positif itu. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, karena dia tidak menyalahkan, dia tidak memenangkan, tetapi dia menetralkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, di sini restitusi itu berusaha merubah karakter anak, bukan tindakan menghukum atau menghardik. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Nah, ini solusi yang kita harapkan, bukan memenangkan atau mengalahkan anak yang bermasalah. Selanjutnya yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi walaupun anak-anak sudah berbuat salah, anak-anak tetap bisa kembali lagi ke kelompok bermainnya. Lanjut. Keyakinan kelas. Tapi ini rasa-rasanya sudah setengah kebeli. Sudah setengah bahasan kita. Kita istirahat dulu sambil berhadapan-hadapan antar teman. Jadi ayo, Bimnya udah ngantuk. Ya, berhadapan-hadapan dengan teman. Kemudian permainannya adalah senyum selama 30 detik. Ya, 30 detik karena kita tersenyum. Ya. Tatap mukanya ya, jangan ditatap bibirnya. Tatap muka, tatap mata ya, jangan bibirnya yang ditatap. 1, 2, 3, silakan tatap mata
Sambil tersenyum lebar ya, tersenyum lebar. Tersenyum semuanya, ibu-ibu harus tersenyum. Oke, tersenyum udah. Oh. Terima kasih. Padahal disuruhnya tersenyum bukan tertawa, tetapi itu adalah budaya yang harus kita terapkan. Dengan tersenyum udah menerapkan budaya positif antar teman. Jadi disuruhnya semua tersenyum, akhirnya tertawa. Tertawa itu artinya bahagia. Teman-teman hari ini masih bahagia semuanya? Oke, kita lanjut dulu karena udah bahagia lagi. Oke. Dari keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kenapa tidak peraturan? Peraturan kan sudah banyak terpampang di dinding sekolah, udah dipaparkan juga saat sebelum mulai KBM udah ada peraturan-peraturan. Tetapi di sini kenapa tidak cukup dengan peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu adalah peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Itu adalah peraturan di saat pandemi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, ini adalah semuanya peraturan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini adalah peraturan. Lanjut. Oke, nah bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kalau tadi peraturan sudah jelas, berkendaraan harus menggunakan helm pada saat pandemi waktu itu, karena ini modulnya dibuat saat pandemi harus menggunakan 3M. Kemudian kalau untuk keyakinan kelas, yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif di sini tidak ada kata yang negatif, soalnya jangan nakal, jangan marah, jangan males. Itu tuh kalimat positif karena ada jangan, ada tidak, itu hindari dalam keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi membuat keyakinan kelas nanti ibu-ibu bisa praktekkan di kelasnya masing-masing. Membuatnya sedikit saja, jangan terlalu banyak, langsung berat anak-anak lupa, nggak diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi ibu guru nanti pas masuk ke dalam kelas, lihat perkembangan anak-anak, apa yang harus ditertibkan, apa yang harus didisiplinkan dari anak-anak kita. Dibuatlah keyakinan kelas bersama. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Jadi nanti kalau seandainya di kelas Bu Ida membuat keyakinan kelas, dikomunikasikan dengan teman-teman, dengan kepala sekolah juga agar pelaksanaannya bisa maksimal. Di kelas Bu Isti juga seperti itu, di kelas Bu Mimi juga seperti itu, di kelas Bu Dera juga seperti itu, Bu Ni, Bu Mawar juga seperti itu. Jadi kalau membuat keyakinan kelas harus dikomunikasikan. Jangan sampai di kelas Bu Ni keyakinan kelasnya seperti ini, di kelas Bu Mawar nggak tahu. Jadi pas Bu Ni menerapkan disiplinnya, Bu Mawar melanggarnya. Sama-sama guru. Akhirnya nanti kalau anaknya berbuat salah, kata Bu Ni nggak kayak gitu, kata Bu Mawar boleh kok. Akhirnya nggak bisa disiplin. Jadi harus tetap komunikasi antar sesama guru dan kepala sekolah. Lanjut. Nah, di sini agak dicermati sedikit, ibu-ibu. Di sini ada kesepakatan kelas, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan yang mana kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Kira-kira kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Ya, kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Ayo, kesepakatan atau keyakinan? Menjaga kebersihan.
Ya. Kalau apa tuh? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu keyakinan atau kesepakatan? Berdoa sebelum belajar. Keyakinan ya. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Itu keyakinan atau kesepakatan? Oh gitu. Nanti baru saya simpulkan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, keyakinan atau kesepakatan? Ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kesepakatan atau keyakinan? Nah, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya. Ini di sini adalah contoh-contoh. Intinya kalau kesepakatan adalah tindakan yang kita lakukan, kesepakatan. Kalau keyakinan adalah nilai yang terkandung dalam keyakinan kelas. Jadi kalau tindakan, kalau seandainya di sini datang tepat waktu, tindakan atau nilai? Tindakan berarti kesepakatan. Kalau menjaga kebersihan sekolah, itu nilainya adalah menjaga bukan membersihkan sampah, menjaga kebersihan sekolah, kan nilai ya. Nilainya menjaga kebersihan sekolah, itu keyakinan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Berdoa itu tindakan kita berdoa. Berarti kesepakatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran, dia aktif bertanya, dia mengerjakan untuk ya kesepakatan. Kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, keyakinan karena di situ nilai. Kami murid yang semangat belajar. Ya, keyakinan masuk. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, itu jadi nanti pada saat teman-teman membuat keyakinan kelas beda dengan kesepakatan. Jadi intinya kata-katanya harus disesuaikan. Kalau itu tindakan, oh itu berarti tidak masuk ke dalam keyakinan kelas. Kalau seandainya itu nilai dari apa yang akan kita lakukan adalah keyakinan. Nah, kadang-kadang kami dari guru-guru calon guru penggerak juga banyak yang membuat keyakinan kelas yang nilainya rancu karena mana yang kesepakatan, mana yang keyakinan kelas. Kayak gitu karena hampir-hampir mirip, cuma beda dalam artinya kayak gitu ya. Lanjut. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kadang-kadang anak yang nakal dihukum, anak yang terlambat dihukum. Kemudian kalau keyakinan sesuatu harus terjadi karena di konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau seandainya besok kamu harus berdoa ya, harus baca doa. Kalau nggak baca doa nanti nggak usah pulang duluan. Kita berdoa sendiri lagi. Nah itu udah ada kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu untuk hukuman. Kemudian di konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian untuk hukuman yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan karena sering dihukum sama gurunya. Akhirnya dia nggak suka. Dia melaksanakan pada saat ada gurunya, tetapi hatinya benci dengan peraturan itu. Kemudian anak menghargai disiplin. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai. Jadi nilai konsekuensi itu lebih positif daripada nilai hukuman. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi kalau pas kita sering dihukum, anak-anak cenderung akan menyakiti diri sendiri karena dia melaksanakan sesuatu itu bukan karena dari dalam dirinya sendiri, tetapi karena takut dengan gurunya ataupun karena akan dihukum. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dalam konsekuensi seperti itu karena ada kesepakatan. Kemudian untuk hukuman, konsep diri yang buruk. Untuk konsekuensi, konsep diri yang lebih baik. Nilainya konsekuensi tetap lebih baik daripada hukuman. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, karena sering dihukum, akhirnya anaknya tidak jujur biar gak dihukum sama mamanya.
anaknya biar nggak dihukum dengan ibu gurunya. Akhirnya anaknya tidak jujur. Kemudian dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena udah ada kesepakatan, jadi anak-anak tetap menjalankan disiplin positif, tetapi karena hanya mematuhi peraturan. Selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini karena sering dihukum di depan teman-temannya atau di depan kelas, akhirnya anak-anak merasa bersalah dan merasa dipermalukan. Ingat kita kejadian kita zaman dulu, zaman SD, SMP, SMA, kalau yang gak nyaman di dalam hati kita dari perlakuan guru akan berbekas sampai sekarang. Iya gak Ibu? Nah, seperti itulah anak-anak kita dari sekarang. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara waktu. Nah, dalam hukuman dan konsekuensi, walaupun konsekuensi nilainya lebih positif daripada hukuman, tetapi itu sama-sama membuat tidak nyaman oleh murid kita semuanya. Nah, lanjut. Di sini ada contoh tindakan guru. Teman-teman tebak ya, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi suruh mencatat tulisan saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Ingat jawabannya ya, punya Bu Mimi nanti berapa, begitu saling masing-masing mengingat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya, oke ya. Nanti kita cocokkan jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian menggantikan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, lanjut Bu Yuni, jawabannya betul apa salah teman-teman kita semuanya? Nomor 1 siapa yang jawab hukuman? Semuanya betul. Nomor 2 yang jawab hukuman? Oke, betul. Nomor 3 yang jawab hukuman? Betul. Yang nomor 4 konsekuensi? Betul. Nomor 5 konsekuensi? Oke. Nomor 6 hukuman? Oke. Nomor 7 konsekuensi? Hebat benar. Ganti baterai. Saya masih jauh. Masih buat. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Teman-teman sudah berpartisipasi menjawab dan jawabannya banyak betul, berarti saya anggap teman-teman semuanya sudah paham dengan apa yang saya paparkan. Lanjut, Bu Yuni. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini akan kita bahas apa kebutuhan dasar dari manusia. Lanjut. Ternyata kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah survival atau ingin bertahan hidup. Jadi anak-anak atau kita semuanya itu ada kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah kasih sayang, yang di situ dilambangkan dengan hati. Semua orang mengharapkan kasih sayang. Kemudian yang gambarnya bintang adalah simbol kekuasaan. Jadi semua orang ingin berkuasa, ingin menguasai. Kemudian fun atau berhappy-happy atau bersenang-senang. Ini adalah merupakan kebutuhan
manusia, dan yang kelima adalah freedom atau kepingin bebas. Jadi semua kebutuhan dasar manusia ini akan berusaha dipenuhi oleh semua individu masing-masing. Jadi apapun yang dilakukan oleh individu itu adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Lanjut Bu Yudit. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apa aja 5 posisi kontrol akan kita bahas selanjutnya. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah dikutip dari Ibu Diah Samsiati Rajasa MSc, pelatih guru dan praktisi pendidikan guru penggerak. Lanjut. Di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan dan pernah kita lakukan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, contoh guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah guru yang menghukum. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, itu adalah termasuk hukuman. Kemudian membentak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, itu juga termasuk hukuman. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Akhirnya seperti itu kalau kita sering menghukum anak. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahannya. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh guru yang dalam posisi kontrolnya penghukum. Kemudian untuk posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Guru kalau melihat murid-muridnya melakukan kesalahan, guru berceramah dan mengatakan seharusnya jangan begitu, ibu sangat kecewa. Nah, kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Nah, itu juga membuat murid merasa bersalah. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Akhirnya murid akan menyembunyikan atau menyangkal sesuatu yang dilakukan karena kita selalu disalahkan. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas karena kita sering disalahkan. Akhirnya dia pun merasa guru itu bukan orang yang dekat dengan kita. Akhirnya murid berkata, maafkan saya, tapi maafnya itu bukan dari hati. Maafkan saya Bu, karena merasa iba dengan gurunya. Akhirnya muridnya juga meminta maaf dan merasa rendah hati. Dampaknya murid akan rendah hati karena sering kita ceramahin saat anak kita bersalah. Kemudian dalam posisi kontrol yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kata gurunya, ayolah lakukan demi ibu. Maka kamu tidak mau ingat, tidak, ibu pernah bantu. Jadi mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada muridnya. Kemudian murid akan ketergantungan dan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Padahal muridnya sudah mulai bagus, dia menganggap kita guru sebagai teman, tetapi gurunya selalu berkata seperti itu. Akhirnya murid pun beranggapan lain. Dampak yang terjadi adalah lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Karena dia berbuatnya tidak dari hati, karena guru yang tadinya dianggap sebagai teman tetapi tidak sesuai dengan keinginan muridnya. Kemudian ada
Kalau diawasi bagus, kalau nggak diawasi nggak tahu gimana. Kemudian murid melakukan guru meletakkan peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Nah ini masih seperti yang sebagai teman, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah ini udah kebiasaan nanti kalau dihukum paling disuruh menulis atau disuruh dikasih bintang. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi anak-anak juga mengharapkan hadiah atau menitik beratkan pada sanksi yang diberikan oleh guru. Kemudian di posisi terakhir adalah posisi guru sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau anak-anak bersalah ditanya dulu oleh guru, kenapa kamu berbuat salah seperti itu? Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di situ guru bertanya lagi kepada murid, apa yang akan dilakukan kalau anak-anak tadi sudah tahu kalau dia berbuat salah. Kan sudah ditanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Oh, karena saya ini gini-gini kepingin mempertahankan hidupnya tadi. Kemudian bisa nggak kamu melakukan perbaikan atau melakukan yang lebih baik dari itu? Jadi di situ ada komunikasi dua arah antara guru dan murid. Kemudian menguatkan kepribadian. Jadi anak-anak itu harus dikuatkan kepribadiannya, walaupun dia berbuat salah, tetap harus kita lindungi, harus kita kuatkan kepribadiannya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah di sini murid akhirnya sudah mulai berpandangan positif untuk dunia yang berkualitasnya. Terus bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nah di situ ada tawar-menawar juga dari guru dan murid. Bagaimana cara saya melakukan perbaikan? Jadi murid-murid itu sebetulnya tahu dia berbuat salah juga, dia tahu sebetulnya dia berbuat salah. Yang penting kita yang mengarahkan untuk anak tidak merasa kecil hati atau kesalahan itu memperburuk kondisi mentalnya. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah kita komunikasikan dengan murid, apa yang harus dilakukan murid agar murid tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Lanjut Listi. Segitiga restitusi. Nah, di sini restitusi yang seperti tadi mau kita bahas, di sini adalah cara yang paling efektif untuk menetralisasi daripada hukuman, daripada konsekuensi. Jadi dari segitiga restitusi ini adalah yang pertama adalah validasi tindakan salah. Jadi kita memvalidasi anak-anak yang berbuat salah, kita jadi anak-anak jangan merasa bersalah. Kemudian menstabilkan identitas. Jadi biarpun anak sudah berbuat salah, tetapi dia tetap diterima oleh lingkungan atau kelompoknya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi setelah anak-anak sudah divalidasi, sudah stabil identitasnya, kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang kita buat di kelas kita masing-masing. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ini adalah contoh-contoh pertanyaan untuk kita merestitusi kesalahan-kesalahan yang anak perbuat. Jadi kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Seandainya dia mukul temennya, kenapa kamu mukul temennya? Pasti dia habis dia ngaco duluan. Atau seandainya dia ngambil barang saya, pasti ada alasannya. Kita hargai alasan anak tersebut. Adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau seandainya anak itu merebut barang temannya, ditanya, boleh nggak dengan tidak merebut atau jangan direbut hak milik temannya? Nanti anak-anak, oh boleh, dengan cara apa kita tanya lagi? Dengan cara meminjam. Oh berarti kan sudah ada kalimat-kalimat positif yang anak-anak ketahui. Jadi jangan merebut, karena kalau merebut atau memukul temannya akan tidak suka dan akan menangis. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini
sudah mau menstabilkan anak-anak, biasa kalau lagi bersalah kan emosi, nangis, apa, kita tenangkan dulu, tadi udah stabil, udah divalidasi, kemudian kita kasih tahu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, teman-teman yang lain juga pernah melakukan. Nah, seperti tadi, ini adalah untuk menstabilkan kondisi anak saat berbuat salah, dan ini dilakukan juga jangan di depan teman-temannya ya, dipanggil di dalam kelas atau di dalam ruangan kepala sekolah atau gimana. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kita hubungkan setiap anak seandainya kita di sekolah saling menyayangi, keyakinan kelasnya seperti itu. Jadi begitu di dalam kelas anaknya kelahi, bertinju lalu nangis. Nah, diingatkan lagi, udah distabil, divalidasi, udah stabil, diingatkan lagi. Ingat nggak keyakinan kelas kita? Kita semuanya apa ini? Oh, keluarga, oh kita harus saling menyayangi, kita saudara, diingatkan ke situ ke keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, setelah udah ada dihubungkan ke keyakinan kelas, ditanya lagi, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nanti kalau bilang, oh iya aku nggak ingin nakal lagi, aku nggak mau mukul temennya lagi, aku nggak mau merebut benda-benda temennya lagi. Nah, itu selalu diingatkan setiap anak-anak kita, anak didik kita melakukan disiplin-disiplin yang negatif atau melanggar disiplin positif yang kita buat di keyakinan kelas kita masing-masing. Lanjut. Nah, ini untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini juga bisa kita katakan kepada anak-anak, biar anak-anak tidak merasa terpuruk sekali sudah melakukan kesalahan. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Lanjut. Ini untuk validasi kebutuhan, membantu siswa mengenai basic need atau kebutuhan yang ini dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belong ataupun fun dan survival. Jadi semua apa yang dilakukan oleh anak-anak adalah untuk mempertahankan atau memenuhi kebutuhan pribadinya. Di sini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah apa yang penting bagi kamu jika melakukan hal seperti itu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Terus, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, di sini harus kasih kata-kata bijak kepada anak kita yang sudah melanggar disiplin positif di sekolah. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, anak-anak selalu dipancing dengan kalimat-kalimat positif biar anak bisa berpikir untuk membuat pribadi anak itu lebih baik. Lanjut. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini anak melihat kesalahan dihubungkan dengan apa tuh ya, kebesaran tuh begini. Oh, atas lagi. Yang tadi slide yang udah hampir terakhir.
Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, apa ini yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah untuk menghubungkan pada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, lanjut begini. Di sini ada cerita yang ada seorang murid yang bernama Sabrina. Dia pergi ke sekolah dengan buru-buru, akhirnya dia lupa menggunakan sepatu warna hitam. Kemudian di penjaga sekolahnya karena tidak sesuai peraturan, anaknya tidak diterima masuk dan disuruh pulang lagi ke rumah mengambil sepatu yang warna hitam. Tetapi anaknya karena rumahnya jauh nggak mau mengambil sepatu warna hitam, dan akhirnya Pak Lukman menyuruh Sabrina melepas sepatu. Jadi selama di sekolah dari pagi sampai siang, Sabrina tidak boleh menggunakan sepatu yang warna coklat. Dan akhirnya Sabrina di situ malu. Dia nggak mau berjalan dari kelasnya, nggak mau ke kantin, nggak mau kemana-mana karena dia merasa malu. Kemudian Sabrina meminta maaf kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak mau karena Sabrina telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah oleh orang tuanya, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di sekolah tanpa alas sepatu. Jadi hal ini kalau menurut ibu-ibu apa ini? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman, ya, hukuman. Dan ini hukuman seperti ini akan berdampak yang lama bagi diri murid kita, dan dampak itu akan terkenang lah sampai tua. Jadi kalau bisa hal-hal seperti ini jangan kita laksanakan lagi. Kita karena kita sudah tahu apa yang saya paparkan tadi, bagaimana dampaknya, apa yang harus kita lakukan. Jadi alangkah bagusnya kita melaksanakan untuk jika anak melakukan kesalahan-kesalahan, kita menggunakan restitusi tadi, segitiga restitusi, memvalidasi, kemudian menstabilkan, kemudian hubungkan dengan keyakinan kelas. Ini oke, ternyata sudah terakhir, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman tanyakan. Karena waktunya juga sudah siang, pertanyaannya nggak usah banyak-banyak, yang penting ada mewakili dari teman-teman. Ya, siapa teman-teman? Oke, baiklah, terima kasih Bu Sofi. Untuk kawan-kawan, ada yang ingin bertanya? Silakan. Bu Dera, apa yang ada yang ingin ditanyakan? Bu Ida, ayo silakan bertanya. Nanti dijawab sama Bu Sofi. Bingung? Aduh, bingung sudah tertangkap. Oh, udah paham. Gimana? Udah paham Bu Sofi? Alhamdulillah ya Allah. Tapi boleh lah nanggapin sedikit. Oh, boleh mesti ya. Ya, di sini saya mau menanggapi dari paparan yang disampaikan Bu Sofi tadi. Sebelumnya terima kasih Bu Sofi, kami guru-guru TK Aisyah pada Hormel. Jadi terbuka gitu ya teman-teman ya, mungkin jadi tahu kalau selama ini ternyata ada beberapa mungkin perilaku atau sikap kita sebagai guru itu rupanya termasuk di hukuman. Padahal tadi seperti yang disampaikan tadi, hukuman dan penghargaan reward itu rupanya juga tidak berdampak selamanya bagus gitu. Dan di sini mungkin teman-teman ya kita jadi terbuka untuk bisa menggunakan restitusi segitiga tadi ya. Jadi kenapa sih anak itu melakukan
dulu. Kalau tadi disampaikan harus dimulai dari dulu nih, kenapa dia sampai melakukan hal-hal yang di luar dari peraturan gitu. Terus juga adanya tentang kesepakatan dan keyakinan kelas yang mungkin selama ini teman-teman juga masih bingung, khususnya saya sendiri kesepakatan dan keyakinan itu beda-beda tipis gitu rupanya ya. Kalau mungkin dulu, zaman dulu kita kenalnya bukan hanya kesepakatan tapi peraturan kelas, kemudian lebih diperhalus lagi menjadi kesepakatan malah tata tertib ya Bu Ida ya. Tata tertib sekolah, maksudnya tata tertib kelas. Iya, rupanya lebih halus lagi dan mungkin bedanya peraturan dengan kesepakatan. Kalau peraturan itu lebih identik dengan guru yang otoriter atau sekolah yang membuat gitu. Kalau kesepakatan lebih Acara definisi budaya positif yang telah disampaikan Bu Sofia SPD, semoga semua untuk rekan-rekan guru bermanfaat. Dan sebelum acara ini ditutup, marilah kita membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, anak pintar, anak hebat. Nah, tepuk TK Aisyah. Anak TK Aisyah. Paling oke. Oke, nah anak-anak, hari ini Bu Sofi akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang anak-anak harapkan selama pembelajaran di kelas kita, di sekolah kita. Nah, kalau kemarin kita sering dengar dengan peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas tentang harus rapi, harus memakai baju seragam. Kalau harus hari Senin harus memakai seragam warna apa ya? Hari Senin warna apa seragam hari Senin? Hijau kuning. Kalau hari Selasa hijau kuning. Kalau hari Rabu batik. Kalau hari Kamis batik. Hari Jumat olahraga. Nah, itu namanya peraturan sekolah. Kemudian kalau kesepakatan kelas kemarin Ibu sering bilang kalau lagi makan kita harus apa? Bukan harus apa? Kan ada waktunya tuh. Ada waktu main, waktu belajar, waktu makan. Kalau lagi waktunya makan kita harus apa? Makan. Waktunya belajar. Waktunya bermain. Kalau waktunya sholat, ya, nah itu kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Coba anak-anak bayangkan kalau seandainya pada saat anak-anak belajar, Bu Sofi lagi ngomong di depan, anak-anak ngomong sendiri di belakang, bagus apa enggak? Enggak bagus? Bagusnya gimana? Bagusnya mendengarkan atau tetap main sambil ngomong sendiri? Mendengarkan, berarti kalau kita mendengarkan Bu Sofi di depan, berarti apa artinya itu? Menghargai apa tidak? Menghargai itu apa tidak? Ya, namanya menghargai. Anak-anak setuju apa enggak? Kalau ada ibu guru lagi ngomong di depan, anak-anak diam, menghargai yang di depan. Setuju atau tidak? Ya, nanti di sini ada tulisan menghargai. Menghargai. Kemudian ada nggak yang di sini maunya ribut? Ada nggak yang kepingin ribut kalau ada guru lagi ngomong, saya ribut aja lah di belakang, main-main saja. Setuju apa tidak? Berarti nanti anak-anak kalau senangnya menghargai, ditulis menghargai di setiap ini yang Ibu bagikan. Kalau seandainya anak-anak senangnya ribut sendiri,
ditulis ribut sendiri. Anak-anak pilih yang ini apa yang ini tulisannya. Bisa? Oke. Kemudian sekarang anak-anak bayangkan lagi. Kalau seandainya sekolah kita kotor, enak apa tidak? Berantakan sekali mainan, habis main gak dikemas. Bagus apa tidak? Jadi yang anak-anak suka sekolah yang seperti apa? Kelas yang seperti apa? Rapi dan bersih ya. Kalau rapi dan bersih berarti nilainya apa nilainya? Rapi dan bersih. Ya, berarti indah kan kali ya? Indah kan termasuk rapi dan bersih juga kan? Indah ya. Jadi di sini indah ya, indah. Dan di sini berantakan. Oke ya, di sini berantakan. Nanti anak-anak pilih, anak-anak kepingin sekolahnya yang indah atau yang berantakan. Nanti anak-anak tulis juga di stigma, tapi satu aja tulisannya. Kemudian kalau anak-anak nih nyimpen sendal berantakan, bagus apa tidak? Sendal enggak? Nyimpen buku habis dibaca berantakan sekali, bagus apa tidak? Kalau habis belajar pensilnya, bukunya disimpannya lempar-lempar aja sembarangan di mana mau, bagus apa tidak? Tidak. Jadi yang bagus bagaimana? Yang bagus disimpan di mana? Dikembalikan ke mana? Ya, kalau kita ambil pensil dikembalikan ke tempat apa? Kalau kita sudah ambil buku, simpan bukunya di mana? Ya, kalau kita setelah main, simpan mainannya di mana? Ya, di tempat mainan. Jadi itu namanya apa? Bertanggung jawab apa tidak? Ya, bisa anak bertanggung jawab? Ya, bisa. Bertanggung jawab atau disiplin kayak gitu ya. Ya, disiplin dalam menyusun sepatu, disiplin dalam menyimpan pensil, disiplin dalam menyusun buku, gitu ya. Kita sepakat ya. Disiplin berarti. Ibu tulis di sini disiplin. Kemudian di sini sembarangan ya. Siapa yang biasa nyimpan barang-barangnya sembarangan? Ya, ada nggak yang masih sembarangan nyimpan sendal sembarangan? Ya asal-asal ya. Ada nggak? Ya, nanti anak-anak pilih disiplin atau sembarangan. Kemudian apa lagi ya kira-kira yang kita inginkan ya? Kalau anak-anak di sekolah suka kelahi sama temennya, bagus apa tidak sih? Bagus apa enggak? Jadi yang bagus gimana yang bagus? Yang bagus saling menyayangi, bagus apa tidak? Saling menyayangi bagus? Oke, berarti di sini boleh ya ada indikatornya menyayangi. Nah, kemudian ada nggak anak-anak yang di sini sukanya berkelahi terus sama teman-temannya? Suka membuli temennya, paling ngolok-ngolok, kadang-kadang matanya, kadang mulutnya gitu, biasa nggak? Atau tangannya, ada nggak yang suka gitu? Bagus apa tidak? Ibu tanya nih, bagus apa tidak? Tidak, oke. Berarti di sini tidak boleh apa namanya ini ya? Membuli ya. Nah, oke. Kira-kira gimana? Ibu guru yang lain cukup berat atau gimana? Saat belajar ini menghargai. Ini di saat menghargai, di saat ibu gurunya berbicara di belakang juga harus dia menghargai. Kemudian indah di sini
bersih dan rapi, termasuk keindahan. Disiplin adalah termasuk ke disiplin datangnya, disiplin menyimpan barang, jadi masuk ke sini. Kemudian menyayangi, semuanya warga kelas atau sekolah harus saling menyayangi, tidak ada yang berkelahi dan membuli. Kira-kira masih ada yang perlu nggak? Cukup ya? Oke ya. Nah, untuk sementara ini kebutuhan kita untuk keyakinan kelas kita hanya 4 ini. Kira-kira anak-anak ada nggak yang mau nambahkan lagi? Kelasku yang saling menghargai, kelasku yang indah, kelasku yang disiplin, kelasku yang saling menyayangi. Cukup? Cukup. Kalau cukup, nanti ibu bagikan stick note ini. Anak-anak pilih salah satu di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis salah satu. Kalau anak-anak suka sekolah yang ribut, nah tulis. Atau berantakan, sembarangan, membuli, atau yang menghargai, yang indah, disiplin, menyayangi. Ya, tulis salah satu bisa. Oke. Sekarang ibu bagikan stick note-nya. Anak-anak, kamu buat bu gurunya. Nanti bu gurunya kasih 1 pensil, 1 stick note. Oke, nanti calonnya baru. Saya bagikan stick note-nya satu-satu. Jadi salah satu yang ada di papan tulis ya. Itu sama.
Tambahkan ya, ini dalamnya sampai dalam. Nah, itu yang sudah terangkan. Ya, bagus. Yang agak suka halus saya. Iya, hebat semuanya pintar. Tambahkan sayang, ya, tambahkan. Tulisnya di sana lah di belakang. Ayo lanjut, jadi kamu pilih yang mana lah? Yang mana? Ini. Ya enggak apa yang ada ini enggak apa. Ini tambahkan. Ya, yang sudah duduk tapi kembali, yang sudah duduk tapi kembali di sini. Api, ayo Dava, duduknya tapi sayang. Ya, duduknya tapi lagi juga. Duduknya tapi juga. Oke, tambahkan selesai. Nah, siapa lagi yang belum? Yang sudah duduk lagi sayang, yang sudah duduk yang rapi lagi. Dapat sama dengan lagi duduk yang rapi. Alika juga duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Ayo duduk yang rapi lah, jangan lihat kamera kayak gitu. Ayo duduk yang rapi semuanya. Ayo, salsa. Ayo, iya, ayo tambahkan sayang, tambahkan. Ayo, siapa yang hebat paling hebat duduknya paling rapi, aku mau lihat. Tambahkan. Ya, oke. Sudah semuanya. Kalau sudah semuanya, ibu mau bacakan hasil dari teman-teman semuanya. Oke ya. Gila, tulisnya terbalik kan kayaknya ada. Enggak semuanya dalam. Ini udah bisa ibu hapus ya. Ibu hapus ya. Ayo, nggak pakai kelaimannya siapa?
menghargai juga punya Aiza. Ini punya Aiza. Oh, menghargai. Kelasku yang menghargai. Nah, itu dulu. Yang ini punya siapa nih? Nggak ada ini. Kelasku yang indah di sini. Kelasku yang disiplin di sini. Oke. Kemudian ada lagi kelasku yang menghargai sini. Kemudian kelasku yang indah sini. Oke. Kelasku yang menghargai. Oke. Kelasku yang menghargai lagi. Oke. Kelasku yang menghargai. Oke. Kelasku yang menghargai. Oke. Kelasku yang menghargai lagi. Oke. Kelasku yang indah. Oke. Kelasku yang menghargai. Oke. Kelasku yang indah. Mantap. Kelasku yang disiplin. Kelasku yang indah lagi. Kelasku yang indah. Kelasku yang indah. Kelasku yang indah. Kemudian ada kelasku yang menghargai. Oke, tambahkan lagi menghargainya banyak. Kelasku yang indah. Oke. Kelasku yang udah. Oke, sekarang duduk. Berarti anak-anak mengharapkan ada 3 item. Kelasku yang indah, kelasku yang disiplin, kelasku yang menghargai. Karena ini adalah suatu kesepakatan kita semuanya. Bisakah anak-anak ini setiap berdua harus mengingat ini? Kalau seandainya pas pas Bu Sofi lagi ngomong, ibu gurunya lagi ngajar, kalau tahu main ribut ini, harus menghargai ini loh. Bisa nggak ingat seperti itu? Bisa ya, saling menghargai. Kemudian kelasku yang indah. Kalau indah, nyimpen barangnya sembarangan dan ingat nggak? Nyimpen sepatunya sembarangan dan indah nggak? Nah, harus diingat, harus yang indah. Kemudian kelasku yang disiplin. Jadi disiplin saat makan, saat belajar, saat menyimpan barang, saat sholat, semuanya harus disiplin. Kemudian kesepakatan kelas ini yang sudah kita buat, anak-anak yang buat ada nggak yang nggak nulis ini? Nulis. Nah, karena anak-anak yang menuliskan ini semuanya, nanti anak-anak tulis namanya di sini dengan spidol biar nampak jelas. Nanti ibu kirimkan tulisan anak-anak ke YouTube. Oke ya, nanti anak semuanya bisa lihat nama-nama anak-anak di YouTube. Ayo sekarang kita antri namanya di sini. Antri ya, nggak dorong-dorongan, antri. Jangan sampai sudah selesai menulis namanya masing-masing. Ini adalah bukti bahwa yang membuat keyakinan kelas ini adalah teman-teman semuanya. Dan teman-teman, karena teman-teman yang membuat, bukan ibu guru, jadi harus teman-teman ingat dan teman-teman praktekkan dalam keseharian di kelas dan di sekolah.
Siap? Siap?